Gua di doa puasa udah lama, berapa tahun kali ya? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dulu pas kejadian yang pulang mati tuh, yang pada masuk itu. Saya dulu hari Rabunya pas pulang, ya apa potret teman saya potret kayak potret mati semua gitu sudah. Ya makanya nanti jangan minta foto sama saya gitu. Ya. Jadi waktu saya diundang doa puasa, terus saya tanya Tuhan, kira-kira apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Terus Tuhan bicara, ini nih yang mau sampaikan. Terus saya bilang, saya nggak mau Tuhan, saya mau sampaikan. Tapi Tuhan bilang harus yang itu. Itu kan di KPD di Cimacan. Saya nggak salah Selasa waktu itu. Selasa ya Pak ya. Hari Seninnya saya minum di Green Apple waktu itu. Selasa paginya kan dekat. Terus malamnya saya persiapkan khotbah yang saya mau sampaikan, bukan yang Tuhan suruh. Terus saya mulai saat teduh, terus saya ingat blank semuanya, lupa. Terus saya pikirin tambah gelap lagi. Akhirnya saya tahu Tuhan nggak mau saya khotbah itu, Dia mau yang Dia khotbah. Itu yang saya sampaikan waktu itu. Mungkin kalau Pak Alex masih ingat ya, kita doa puasa tuh tujuannya untuk apa sih? Ya, saudara kenapa sih doa puasa? Saya pikir kan punya pergumulan kan, ya. Kenapa sampai puasa? Karena sudah doa belum dijawab, saudara tingkatkan, masuk level lebih tinggi. Doa puasa, kan doa puasa yang paling rendah, doa puasa Daniel, nggak makan daging, bisa kan ya? Bisa. Naik puasa Esther 3 hari nggak makan nggak minum, bisa kan? Bisa. Kalau belum berhasil, doa puasa Musa 40 hari nggak makan minum, bisa nggak? Bisa mati, gitu saudara. Ya, nah, jadi nggak apa-apa ya, santai aja ya. Saya bicaranya masih nggak boleh kecepatan. Enggak. Kalau bicara saya tuh punya satu masalah, bibirnya kering. Makanya saya suka pakai ini, yang busa. Tadi dikasih yang ini kan, ini radiasinya suka ke bibir, jadi kering. Kalau terbiasa kan ada minum, tinggal minum. Di sini kan enggak gitu. Ya, jadi ya pelan-pelan aja deh. Gitu, sekarang. Mau minum? Mau minum? Kita ada? Jangan, nanti mengganggu yang lain. Kita kan harus solider. Kita di mana berada harus menyesuaikan diri. Manusia tuh makhluk yang bisa menyesuaikan diri. Makanya manusia kalau di kandang kucing mengeong, di kandang kuda meringkik, di kandang anjing menggonggong, di kandang kambing di kandang macan meninggal. Di kandang macan jangan mengaum, meninggal gitu sekarang. Jadi hari ini kita kan sebagai manusia terbatas kan kemampuannya. Maka tadi saya katakan kita perlu satu pribadi yang tidak terbatas. Namanya kan Tuhan. Nah, masalahnya gimana bisa ketemu Tuhan? Tuhan itu kan nggak kelihatan. Kita punya bentuk tubuh, punya wajah, kelihatan, kita bisa mengenal jadinya. Setiap orang namanya siapa kita bisa tahu karena kan dari wajahnya. Kita bisa kenal. Hewan juga sama. Hewan juga punya bentuk, makanya kita bisa bilang kalau ada kuda, seekor kuda. Kalau ada gajah, dua ekor gajah. Kalau ada harimau, 3 trio macan. Gitu sih. Ya. Tuhan itu kan nggak punya tubuh. Terus gimana kita bisa kenal dia? Gitu. Ya, karena Tuhan itu adalah roh. Jadi banyak roh-roh lain yang bisa juga mengaku dirinya Tuhan. Nah, kalau kita nggak kenal, kita salah. Tapi sebelum lebih jauh, kita belajar mengenal diri kita sendiri.
Saudara, persoalan tuh adanya di dalam manusia itu sendiri. Yang bikin persoalan tuh manusia. Yang bisa selesaikan manusia juga. Karena dia yang ngerti persoalannya apa sih. Gimana caranya kita bisa tahu apa sih kendalanya manusia. Bagaimana jalan keluar dari setiap masalah. Saya mulai, kita buka kitab kita Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian Jadi yang satu 1:26. Ada? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan lain sebagainya. Jadi kita sering mendengar bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Saudara kan serupa dan segambar dengan Allah kan? Saya tanya, yang serupa dan segambar dengan Allah dalam diri saudara apa ya? Kita mesti kenal dulu siapa kita mesti kenal diri kita, sehingga kita ngerti persoalan dari kita, penyebabnya apa, cara selesaikannya apa. Lagi ya, saudara serupa dan segambar dengan Allah, apanya yang serupa dan segambar dengan Allah? Saudara harus kenal dulu diri saudara. Kalau saudara nggak kenal diri saudara, gimana saudara bisa kenal yang lain? Apanya, saudara, apanya yang serupa dan segambar dengan Allah? Manusia yang hebat itu punya ciri. Tahu sopan santun, tahu etika, tahu budi pekerti. Cirinya apa? Cirinya kalau ditanya menjawab, gitu, saudara. Saudara, apanya yang serupa dan segambar dengan Allah? Apa? Kita mulai ya. Allah itu roh. Pada mulanya roh Allah maya-maya di atas permukaan air. Manusia itu isinya tubuh, jiwa, dan roh. Makanya manusia serupa dan segambar dengan Allah karena manusia punya roh. R-nya di Alkitab R kecil, rohnya Allah, Roh Kudus, R-nya R besar. Kalau begitu, apa fungsi tubuh, apa fungsi jiwa, apa fungsi roh? Tubuh itu kan keran, ya. Tubuh itu nggak pernah bisa bergerak kalau tidak diperintah oleh jiwa. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, kehendak. Jadi lagi perasaan saya lapar, pikiran saya berpikir harus makan. Seperti hari ini nih, perasaan saya haus, saya mikir mesti minum. Cuman kan nggak enak minum depan saudara, itu saudara. Ya, nah, kemudian memerintahkan tubuh untuk bertindak, untuk mengambil sesuatu. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak itu namanya jiwa. Maka kalau ada orang tanya, kok Allah kita tiga? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gimana tiga? Balik ke jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Bisa gak dipisahkan? Gak bisa. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Bisa gak dipisahkan? Ya gak bisa. Berarti kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya begitu. Ya. Jadi tubuh itu makanannya nasi, jiwa itu makanannya hiburan. Maka saudara kalau udah penat, capek, gimana caranya? Pergi aja liburan jalan-jalan. Pasti pulangnya juga sehat lagi. Kenalan saya udah capek, udah males kerja. Dia pergi ke dokter. Saya kenapa ya? Males kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Dokter tahu sudah penat. Dokter bilang pergi liburan. Nanti begitu pulang pasti semangat kerja lagi. Dia pergi liburan jalan-jalan. Begitu pulang dia semangat kerja lagi. Kenapa? Duitnya habis buat liburan. Ya, jadi dia semangat kerja lagi. Tapi itu benar. Orang yang ke karaoke ngapain? Karena udah penat. Ada tekanan, dia ke karaoke, dia nyanyi, dia teriak-teriak. Saudara kalau punya persoalan, teriak aja sekeras-keras. Benar. Itu kan ada satu beban di sini yang harus keluar. Makanya kenapa nyanyi itu jadi bebannya hilang? Karena ada sesuatu yang dia keluarkan tanpa dia sadar. Jadi jiwa itu hiburan,
Ya, datang ke karaoke, nyanyi-nyanyi, pesan makan minum yang enak-enak, stresnya hilang. Begitu pulang, tagihan datang, stres lagi dia. Gitu, nah, itu persoalan jiwa tuh begitu. Jiwa punya masalah bisa diselesaikan dengan jiwa, tapi nggak sifatnya kekal. Sebentar selesai, sebentar dia muncul lagi. Makanya aturan manusia, tubuh dikuasai jiwa, jiwa harus dikuasai roh. Jadi yang menetralisir jiwa itu roh. Jangan dinetralisir jiwa dengan jiwa lagi. Sebentar juga dia kambuh. Jiwa makanannya hiburan, roh makanannya firman Tuhan. Serupa dan segambar, kenapa manusia dikasih roh? Hewan nggak punya roh. Ya? Jadi manusia dikasih roh karena Allah itu roh. Jadi roh itu jalur komunikasi manusia dengan Tuhan. Jalurnya roh. Bukan jalurnya tubuh, bukan jalurnya jiwa. Roh dengan roh untuk berkomunikasi. Makanya serupa dan segambar supaya bisa komunikasi. Jalurnya hewan nggak punya roh, anjing nggak punya roh. Kalau anjing punya roh, saudara bingung. Tiba-tiba tuh anjing nggak ngegonggong, dia bahasa roh. Kan saudara yang bingung gitu. Ya, makanya hewan nggak punya roh. Yang punya roh manusia. Komunikasi manusia dengan Tuhan. Yohanes 4:23 akan apa? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. 24 ya, Bapa itu roh, barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi nih kita kalau hubungan sama Tuhan 4:23 Yohanes harus dalam roh. Tadi kan saudara nyanyi kan, tepuk tangan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, waktu saudara nyanyi keluar dari mulut, tepuk tangan, gembira, itu ekspresi jiwa apa roh? Pikir dulu. Jangan langsung jawab. Udah kecepatan jawab, salah lagi gitu, saudara. Nah, waktu saudara memuji Tuhan, pakai roh, apa pakai jiwa? Jangan cepet-cepet jawab dulu. Nah, banyak renungkan gitu ya. Kalau pakai jiwa, kira-kira ketemu Tuhan ya? Makanya usia benar. Seringkali kita nyanyi nangis, belum tentu roh loh. Saudara nyanyi lagu dunia juga bisa nangis kok. Itu kan ekspresi jiwa. Jiwa itu kan perasaan. Begitu saudara nyanyi lagu rohani, nangis, belum tentu roh. Bedanya bisa bedain. Kalau roh, saudara rasanya sukacita. Kalau jiwa, gembira dan senang. Makanya saya bilang kenali diri sendiri. Tubuh, jiwa, roh. Waktu nyanyi, saudara akan tahu ini sukacita atau gembira. Begitu saudara nyanyi sukacita, wah ini pasti roh saya. Tapi kalau nyanyi cuma senang, gembira, ini jiwa. Jadi apa yang kita lakukan? Orang datang ke Tuhan menyembah pakai ekspresi tubuh, berlutut, ya itu nggak bakal ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan kalau roh jalur kita gitu. Makanya saya bilang kenali dulu diri kita. Saya bisa bicara banyak sama saudara. Tapi kalau saya bicara kebanyakan, saya nggak bisa nahan haus, gitu saudara ya. Jadi saya ukur kalau nahan bicaranya berapa lama lah, gitu saudara. Ya, kurang lebih begitu, saudara ya. Gimana kalau saudara dapat tekanan hidup? Tadi saya cerita sama kawan saya, kalau dapat tekanan hidup, gimana tekanan hidup itu kita bisa usir dari hidup kita? Gampang kok kalau tahu caranya. Saudara mau masuk hadirat Tuhan, alam roh, gampang kok. Ya, saya nggak bicara itu, tapi saya coba lanjutkan. Jadi selalu ukur. Sekarang kalau saudara doa, saya tanya lagi, yang keluar dari mulut itu keinginan roh atau jiwa? Yang mana dulu? Kalau keinginan jiwa, percuma doanya nggak bakal connect.
Kita kan kalau doa, Tuhan supaya saya diberkati mobil baru, itu kan jiwa. Kalau saudara sedang doa, saudara bicara sama Tuhan, Tuhan apa lagi yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Tuhan maunya apa yang saya lakukan buat Tuhan? Itu pasti roh. Makanya kita konsep jangan sampai minta tapi nggak dapat, tapi tanpa minta Tuhan kasih. Kalau saudara bicaranya alam roh, saudara bicara keinginan roh, jadi saksi Tuhan, siapa lagi? Maka apa yang jadi persoalan hidup kita, Tuhan ngerti loh. Tanpa kita bicara, pasti Tuhan kasih. Tapi pada saat saudara bergumul di doa puasa, saudara bicara jiwa terus, saya takutnya sia-sia. Udah 3 hari nggak makan minum, nggak ada hasil. Makanya harus kenali dulu jalurnya gitu. Ya, ada orang yang bilang, doa sabar aja, pasti Tuhan jawab. Ini bukan doa sabar pasti Tuhan jawab. Kenapa Tuhan nggak jawab? Nggak nyampe, doanya pakai jiwa kok. Saudara kalau doanya mau sampai kepada Tuhan, saudara harus satu ingat dulu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Udah jadi orang benar belum? Nah kalau saudara belum jadi orang benar, kelakuannya masih berzina, mabuk dan lain sebagainya, bagaimana doanya besar kuasanya? Kalau hamba Tuhan bicara, sabar, imannya kurang, kan enak aja jawabnya. Kan itu bukan jawaban. Kenali dulu kriteria yang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Diri kita bagian yang mana, kitanya harus seperti apa gitu loh. Itu yang harus dikenali. Nah setelah kita tahu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, orang yang benar seperti apa? Yohanes mengatakan, jika engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, udah apa belum? Kalau sudah, langsung cek kelakuannya gimana. Langsung terkontrol, langsung kita cek kelakuannya gak benar. Berarti saya belum di dalam Tuhan, Tuhan belum di dalam saya. Berarti doa saya besar kuasanya. Ngapain doa? Kurang lebih begitu, saudara. Hasilnya pasti nol gitu. Maka kalau doa itu jangan bicara jiwa. Doa bilang, saya mau hidup saya dipulihkan, saya mau saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya, supaya Tuhan berkenan sama saya. Itu jauh lebih penting daripada saudara ngomongin 100 item gak ada yang didengar semua. Itu kan yang terjadi sama kita gitu loh. Dan saya juga gak mau saudara doa puasa itu juga jadi sia-sia gitu loh, buang waktu dan lain sebagainya. Kita tuh sebetulnya dari Jakarta pergi ke sini, keluar dari hingar-bingar kesibukan kita, artinya supaya jiwa kita jadi tenang, supaya roh kita jadi kuat. Karena kalau jiwanya nggak tenang, waktu roh kita mau menghampiri Tuhan, jiwanya ngeganggu terus. Entar lapar, entar kepikiran, aduh kaca napa udah dikunci belum gitu saudara. Itu kacau, alam rohnya kacau gitu loh saudara. Nggak bisa menyatu, makanya orang jauh-jauh pergi ke sini, jauh dari Jakarta. Ya, maksudnya supaya bisa konsentrasi. Tapi jangan isinya isi jiwa. Gitu, saudara kalau untuk keperluan jiwa, saudara puasa, itu sama juga saudara lagi ngapain ya? Lagi jual kesusahan, minta Tuhan kesianin. Iya, ini yang terjadi di Jakarta di Harmoni. Itu lampu merah, itu ada orang buta tukang minta-minta. Jadi kalau mobil rem lampu merah dia tahu tuh, lampu merah mobil rem dia tuh sekalian jalan minta-minta gitu. Ya orang buta kan kesian kan, ya orang kasih. Saudara kalau ada orang buta emang baik, saudara kasih yang mana? Kasih yang buta, kesian. Nanti kalau udah lampu hijau mobil ngegas dia tahu, dia minggir lagi. Suatu saat begitu mobil merem, dia ke tengah jalan. Di sini ada yang ngebut nggak ngerem. Dia lihat, dia lompat ke pinggir gitu saudara. Karena aslinya nggak buta, belaga buta supaya dikesianin. Jangan sampai puasa kita begitu tuh, saudara. Jangan sampai minta dikesianin Tuhan, puasa kita nyenengin Tuhan. Rubah konsepnya. Kalau puasa kita jual penderitaan supaya dikesianin, supaya masalah kita selesai, itu pasti jiwa.
Tapi kalau kita mau nyenangin Tuhan, kita tinggalkan persoalan kita buat Tuhan. Saya jauh-jauh kemari Tuhan, saya tinggalkan persoalan jiwa saya mau berhubungan intim dengan Tuhan. Supaya jiwa saya nggak mengganggu saya mau ketemu Tuhan. Saya mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan selama ini. Itu pasti roh. Waktu roh persoalan kita, Tuhan kan tahu. Ini orang hebat juga, punya persoalan tapi puasa bukan buat persoalan. Tapi dia puasa buat nyenengin saya. Kalau saudara jadi Tuhan, saudara mau beresin nggak persoalannya? Amin. Pasti. Itu tanpa kita minta, Tuhan kasih. Saya mau ajak saudara rubah paradigma berpikirnya, ya, supaya ngerti. Oke, lanjut. Tahun 2023 katanya tahun yang suram, tahun yang gelap, kata Jokowi. Ya, terus hidup saya gimana kalau begitu? Saya pikir yang perlu kita pertanyakan bukannya tahun 2023 tahun yang gelap atau bukan. Yang harus kita pikirkan 2023 rohani kita gelap apa terang. Kalau rohani kita terang, Tuhan bersama kita keluar sebagai pemenang. Harusnya begitu. Ya, jadi jangan salah konsepnya. Saya cuma mau ajar saudara, coba deh konsepnya rubah. Gitu. Ya, kalau saudara melihat website saya, nanti selalu yang saya ajarkan adalah pola pandang paradigma. Sampai hari ini, kenapa kekristenan nggak bertumbuh? Saya dengar berita di Manado, di mana lagi NTT, katanya kekristenan loh. Saya tanya dulu ke saudara. Saudara kan orang Kristen kan? Amin, ingat budi pekerti tadi itu saudara. Orang Kristen, saya tanya, kekristenan saudara pengikut Kristus apa cuma agama Kristen? Yang mana? Itu harus kita koreksi. Kalau kita beragama Kristen, maka kita semua yang kita lakukan kewajiban. Yang penting hari Minggu ke gereja. Di gereja tidur apa enggak terserah. Karena apa? Kewajiban. Kalau pengikut Kristus dia mau dengar apa yang Yesus ngomong, pasti nggak tidur. Di sini sih saya percaya enggak ada yang ngaku. Ya. Maksud saya suka tidur mah yang di Ciomas gitu, saudara. Tapi masalahnya saya lihat yang di Ciomas ada di sini semua gitu loh, saudara. Ya makanya kita cek aja gitu. Kita ke gereja kewajiban apa bukan? Kekristenan kita ini agama apa bukan? Kalau agama cuma ritual. Kalau pengikut Kristus spiritual. Kalau kita hidup dasarnya spiritual, saya tanya lagi, 1 tahun 52 minggu, 52 hari minggu, 52 kali ke gereja, 52 kali ke gereja, 52 kali dengar firman Tuhan yang sudah dilakukan berapa kali? Iman tanpa pendengaran nggak jadi pelakuan percuma. Berarti 52 kali dengar firman Tuhan. Yang dengar yang dilakukan berapa kali? 1 kali terukur spiritual kita sejauh mana. Jangan-jangan loh kita cuma beragama aja guys. Orang Kristen sama orang Kristen ribut. Sorry saya bicara interdenominasi. Menurut saudara baptis yang benar selam apa percik? Pertanyaan saya dengar dulu nih ya. Yang benar selam atau percik? Saudara bilang selam berarti yang percik salah dong. Kan pertanyaan saya yang benar yang mana? Iya kan? Ya, oke. Saya tanya, apakah kalau yang sudah diselam pasti masuk surga? Apakah yang dipercik nggak bisa masuk surga? Bisa aja kan? Berarti coba kita esensinya ke Roma. Mati, dikuburkan dan bangkit bersama Yesus. Artinya pertobatan, lahir baru. Menurut firman 6 itulah baptisan. Tuhan kan melihat dari hasilnya kita kan, tapi manusia melihat dari akte baptisan. Jadi kan nggak pernah beres. Karena ternyata kenapa selam atau percik
selama ini kita bicara dogma. Kalau kita bicara dogma berarti kekristenan kita agama. Itu yang terjadi itu saudara. Nah, kalau kekristenan kita hanya agama, nggak bisa bertumbuh kekristenan. Diri kita aja juga nggak bisa bertumbuh. Kita merayakan Natal. Yang kita rayakan apa? Perayaan. Alkitab nggak pernah bilang lu suruh merayakan Natal. Alkitab pernah bilang pakai pohon cemara? Nggak pernah. Kenapa itu yang kita lakukan? Dogma gereja. Natal itu bukan bicara Yesus lahir ke dunia, Yesus lahir dalam hidup saya. Sehingga ada Yesus, saya di dalam Tuhan di dalam saya, nyata hidup saya berubah. Itu Natal, maka orang ada yang Natalan Desember sampai 10 kali gitu, hidupnya nggak berubah. Karena dia nggak mengerti esensi Natal. Dia masuknya cuma sampai dengan tadi dogma-dogma gereja. Maksudnya saya juga jangan sampai kekristenan saudara hanya bicara ritual. Harus spiritualnya kita bicara. Saya sedang berpikir perjamuan kudus pada saat kamu makan minum, kamu mengingatkan bahwa Yesus sudah mati buat saya, gitu kan ya? Saya lagi berpikir, tapi saya nggak mau ulas. Saudara pikirin aja. Maksudnya dari tadi saya terus yang mikir, gitu, saudara ya. Waktu saya makan dan minum mengingatkan kepada saya, Yesus sudah mati buat saya. Saya lagi berpikir, kalau saya udah ingat, apa masih perlu perjamuan kudus? Nah itu aja saudara yang pikirin, gitu. Ya kan? Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kekristenan kita sampai hari ini seperti apa? Kenapa sih kekristenan kita kok nggak bisa yang melangkah maju? Melangkah, ketarik lagi ke belakang. Terus orang bilang ada ikatan. Yang ngikatnya siapa? Ya, sudah berhenti merokok lagi. Kan yang begitu. Kawan saya bilang, merokok dosa ya? Saya sih mau bicara dosa. Saya mau bicara ikatan. Apa yang membuat kita merokok terus nggak bisa lepas? Karena ada nikotin. Kalau ngopi ada kafein. Itu kan ada zat adiktif tapi kecil sekali gitu. Itu yang bikin kita nggak bisa lepas. Jadi saya bilang enggak, bukan soal dosa. Saya bilang. Itu ada ikatan. Kenapa? Teman saya bilang, ngapain kamu ke gereja? Teman saya, masih dosa kok ngerokok. Enggak lah, saya bilang ngerokok itu yang saya tahu tubuh bisa sakit, bisa cepat mati, itu aja bahaya. Dari mana taunya mati? Dia gitu kan. Dia kritis. Saya bilang, baca aja di surat kabar, iklan bahaya merokok banyak. Bisa kanker, gangguan segala macam lah gitu ya. Jangan asal ngomong lu gitu. Bener, mana korannya gue melihat gitu gitu. Wah, saya suruh istri saya cari koran, cari. Saya kasih koran 3 yang ada bahaya merokok. Gue nggak ngomong bohong, nih lu baca. Dia baca, dia kaget, mukanya pucat, keringet dingin. Sejak hari itu dia putuskan berhenti baca koran. Merokoknya masih, korannya yang dia berhenti. Kita udah selesai dari masa saya kalau bicara soal pandemi lagi nanti kepanjangan lagi ya. Tapi udah selesai pandemi 2 tahun cukup lama. Semua nggak ada kegiatan, hamba Tuhan juga nggak ada kegiatan, saya juga nggak ada kegiatan. Jadi saya kan di rumah aja. Kalau di rumah berarti saya nggak bepergian, berarti kan nggak nyisir, nggak apa gitu kan. Nah sekarang udah mulai ada pelayanan, saya nyisir, saya lihat wajah saya, kenapa jadi udah tua gitu loh saudara. Kan nggak berasa loh, umur saya 63 loh. Istri saya bilang, ngapain ngaca melulu? Enggak, ini udah tambah keriput katanya. Udah gak usah dipikirin, kamu tuh hebat, umur baru 63,
tapi penampilan seperti 62. Jadi itu saudara, cuma di courting 1 tahun saya sama istri saya, aduh susah deh. Tapi istri saya hebat ya. Waktu saya kan dulu pelayanannya banyak sekali saudara. Saya kalau hari Minggu pelayanan tuh 9 kali. Itu tanya istri saya, dia saksi hidupnya. Tengah minggu tiap hari Senin Selasa terus penuh. Tiba-tiba pandemi stop semuanya. Sambil stop, kita kan mau lihat dong, ada simpanan uang berapa buat kita pakai kan? Di mana ya simpannya, coba cari tahu deh. Saya mulai pertama kali khotbah 2003 di Kelapa Gading. Itu kan 2020 ya, 17 tahun. Jadi saya sama istri saya ngitungin kira-kira nih udah khotbah berapa kali. Saya hitung itu kurang lebih saya udah khotbah 17 tahun 7.500 kali. Wah, ngumpulin duit kan udah banyak kan gitu, saudara. Saya berpikir saya udah hebat. Wah, Tuhan bisa pakai saya loh khotbah ribuan kali. Saya pikir saya udah hebat. Tapi begitu pandemi nggak ada PK yang masuk, saya stres. Hidup mau dari mana? 7.500 kali khotbah, nggak ada duit, stres loh. Saya tanya deh saudara kalau nggak ada duit stres? Kalau tadi kan saudara ngaku orang Kristen kan, kenapa stres? Tuhannya di mana? Kan kurang lebih begitu loh. Teman saya hebat loh. Saya tanya, andai kata kamu nggak ada duit stres nggak? Tidak. Wah hebatnya orang. Saya tanya sekali lagi, andai kata kamu tidak ada duit stres nggak? Enggak. Kenapa? Kan cuma andai kata. Katanya gini. Aduh, kalau bicara masih benar deh kalau begitu saudara ya. Salah sedikit dikritik jadinya gitu saudara. Kan kalau gini laparnya jadi nggak berasa kan? Iya. Ya. Terus hebat loh. Saya pikir saya hebat, tapi saya stres. Terus Tuhan bicara gini. Berarti selama ini kamu hidup ngandelin aku apa? Wah. Saya bilang sama istri saya nangis. Ya Tuhan, saya merasa hebat, ternyata di mata Tuhan cuma segini. Hanya karena hal begitu aja bisa stres. Tapi di situ saya baru tahu. Waktu saya nggak khotbah, nggak ada PK, nggak ada pemasukan, saya baru tahu ternyata istri saya pinter cari duit. Itu uang saya simpen di dompet, dicari ketemu sama dia gitu saudara. Ya dia pinter cari duit gitu saudara. Istri saya hebatnya gitu saudara. Oh kalau ada angka buat nilai, istri saya kasih angkanya 1, 3, dan 4. Kenapa? Tidak ada duanya. Ya hebat tuh dia. Ternyata saya stres tuh. Wah nggak bisa begitu. Sekarang mau mengandalkan uang kan di mana nggak bisa khotbah, nggak ada berkat. Kan dia mau mengandalkan Tuhan. Spiritual saya bertumbuh. Saya sedang berpikir jangan-jangan waktu itu hidup kekristenan saya cuma ritual aja. Artinya kalau ritual 17 tahun tiap hari saya melayani, 0 dong di mata Tuhan. Kita jangan sampai begitu gitu sekali. Terus saya bilang, Tuhan, mungkin saya salah, tapi saya akan buktikan bahwa saya nggak mengandalkan uang selanjutnya. Maka saya setiap berkhotbah saya bilang, saudara gereja mengundang saya nggak ada duit nggak apa-apa, saya melayani. Kenapa? Pandemi masih bisa hidup aja dia bersyukur kok. Yang punya duit banyak pandemi mati kok. Berarti hidup bukan karena uang, karena Tuhan. Maka saya selalu bilang, nggak usah. Nanti Bapak kalau nggak dikasih PK, diundang nggak datang lagi dong. Pasti saya datang. Kecuali kalau yang daerah-daerah Bogor kayak begini, mesti dikasih PK. Bensinnya kan susah gitu, sudah bercanda. Ya, pokoknya mulai sekarang saya pelayanan nggak mikirin uang dulu. Yang saya pikirin uang sekarang. Kan uang dulu udah laku gitu, saudara. Ya.
Lanjut ya. Kita kan mau hidup kita kan jadi benar kan, ya. Tapi setiap kali kita mau benar, tadi saya bilang kita tertarik lagi ke belakang. Berarti ada yang mengikat tadi. Ikatannya dalam bentuk apa? Saya masuk dalam inti khotbah saya hari ini. Manusia hidup hari ini tidak pernah lepas dari masa lalu. Betul ya? Saudara, hari ini misal gitu, orang ditangkap KPK. Kenapa? Karena masa lalunya korupsi. Semua persoalan yang muncul itu nggak tiba-tiba muncul. Ada sebab akibat dari masa lalu. Masa lalu itu keputusan yang kita ambil itu menentukan masa depan kita. Kalau masa lalu keputusan yang kita ambil berdasarkan keinginan jiwa, pasti kedepannya masalah. Kalau masa lalu keputusan yang kita ambil berdasarkan roh, pasti kedepannya berat. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara kenali dulu diri saudara, karena manusia hidup ada masa lalu dan masa kini. Lihat, masalah saya ini bisa timbul akibat keputusan di masa lalu. Apa keputusannya? Makanya orang selalu bilang doa dulu, supaya nggak salah mengambil keputusan. Banyak orang-orang yang hidup sekarang karakternya nggak benar, atau mungkin sifat jadi nggak benar karena masa kecilnya mungkin dibully, dilecehkan dan lain sebagainya. Trauma itu punya dampak ke masa kini. Jadi sekali lagi manusia hidupnya masa ini berkaitan dengan masa lalu dan pasti kaitannya lagi ke masa depan. Kalau di sini saya ambil keputusan berdasarkan keinginan saya sebagai manusia, di sini masalah. Berarti kan ini udah kesalahan yang nggak bisa dirubah karena mundur. Waktu di sini untuk memperbaiki ke depan, saya mesti ambil keputusan. Jangan salah lagi tuh, nurutin jiwa lagi tuh. Di sini mesti dirubah, harusnya gitu. Yang kedua, manusia hidup dalam dua alam. Yang satu alam sadar, satu alam bawah sadar. Saya hari ini khotbah, saya ada di alam sadar. Saudara melempar saya dengan sesuatu, saya lihat ya saya menghindar. Karena kan saya bisa melihat alam sadar. Saudara kalau malam, saudara kan sebelum tidur doa kan? Saya tanya, kenapa mesti doa? Kenapa? Kalau malam mau tidur, kenapa mesti doa? Karena saudara mau masuk dari alam sadar berpindah ke alam bawah sadar. Kan kalau tidur alam bawah sadar. Saudara lagi tidur, ada orang lempar dengan kursi, saudara kan nggak bisa lihat. Ya kan? Alam bawah sadar kita, itu kita perlindungan Tuhan mutlak. Yang menjaga siapa lagi? Kalau alam sadar saya masih bisa jaga diri sendiri. Bukan berarti saya tidak menggantungkan hidup sama Tuhan. Bukan. Berarti saya masih bisa jaga. Ya walaupun Tuhan segala-galanya. Tapi kalau tidur, saya udah bisa jaga. Mutlak saya nggak tahu mau ada apa juga. Saudara eternity rugi juga nggak tahu. Kalau saudara lagi sadar lihat eternity rugi, jangan. Karena kita mau berpindah alam. Jadi ada alam sadar dan alam bawah sadar. Tadi masa ini, masa lalu, alam sadar, alam bawah sadar. Yang ketiga, kita sering dengar ada kata-kata like father, like son. Makanya banyak sifat dari ayah turun ke anaknya. Penyakit ayah turun ke anaknya. Ada yang bilang itu kutuk turunan tuh dari orang tua kan begitu. Harus diputuskan. Nggak bisa diputuskan, saudara. Karena kalau udah bicara orang tua ke anak, garis darah, DNA, mana bisa putus? Nggak bisa putus. Makanya orang bilang bekas istri ada, bekas anak nggak ada. Karena itu ada garis jalur DNA. Waktu saudara memutuskan, apanya yang mau diputuskan? Jalur DNA-nya itu nggak bisa putus, saudara. Mengalir. Ya, baik yang positif maupun yang negatif pasti mengalir. Tiga hal tadi
saya mau gabung dalam satu cerita supaya saudara bisa mengertinya lebih mudah. Ya, tadi pertama masa ini akibat masa lalu, trauma masa kecil dan lain sebagainya. Alam sadar, alam bawah sadar. Saudara, apa yang menjadi setiap manusia punya ikatan? Yang itu kan pasti roh iblis kan. Roh iblis salah satu masuknya dari mana? Dari yang namanya jiwa. Manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Manusia pertama pria namanya Adam. Yang kedua wanita namanya Hawa. Kaum pria disebut kaum Adam. Kenapa pria disebut kaum Adam? Karena pria kalau lagi mendekati wanita pasti ada maunya. Ya, nah, jadi punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Waktu Hawa dicobai iblis, yang iblis cobai apanya? Tubuh, jiwa, apa roh. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, kata iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, matamu akan terbuka, kamu menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Apa? Pikiran dan kehendaknya. Jiwa. Berarti roh itu nggak bisa diganggu-gugat karena roh itu bagian dari Allah yang menyatu. Berarti manusia kalau dicobai jiwanya. Maka korupsi itu bukan keinginan roh, keinginan jiwa. Saudara mau punya mobil, bukan keinginan roh, keinginan jiwa. Cuma saudara pakai roh. Ini kan buat pelayanan, bawa hamba Tuhan. Kan bilangnya begitu. Tapi intinya motivasinya jiwa. Begitu itu dikuasai iblis, saudara dalam konsep rohnya nggak kuat. Saudara saya tanya nih, orang yang disantet apanya? Jiwa. Bukannya roh, jiwa. Makanya kalau yang lihat kan ada hamba Tuhan yang bilang saya mau santet, rohnya saya comot licin, karena gitu kan ya. Ini bukan licin, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam diri. Oke, kalau saudara pegang bola pingpong, bisa pegang, bisa angkat kan? Kalau saudara pegang bola basket, terpegang kan? Bisa angkatnya? Enggak. Diameter tangan saudara lebih kecil dari diameter bola basket. Kalau roh yang ada dalam diri kita lebih besar, kuasa iblis bisa nggak ambil? Nggak bisa. Makanya jiwa harus dikuasai tubuh, roh. Ini jiwa dikuasai roh. Kalau iblis mau nyantet ini dulu yang mesti diangkat, baru ini bisa diambil. Makanya ini lebih besar, makanya setiap diangkat nggak bisa. Makanya aman. Tapi banyak manusia yang rohnya dikuasai jiwa. Maka waktu iblis mau santet, ya ini diangkat aja. Hari ini saya nggak tahu dalam kehidupan saudara. Saudara hidup diatur oleh roh atau jiwa. Saudara yang pikirin dulu. Kalau saudara diatur oleh jiwa, berarti roh saudara dikendalikan oleh keinginan kita. Banyak nggak orang Kristen yang hidupnya nggak benar? Banyak. Karena kenapa? Rohnya dia bekukan sih, dia kasih ini yang berjalan. Harusnya kembali gitu. Saudara. Ya, pengenalan dulu untuk diri kita, jadi ngerti. Oh, unsurnya itu. Kan peperangan utama di surga, Allah dan malaikat. Malaikat kalah dibuang ke bumi, Lucifer. Peperangan kedua, surga di bumi yang namanya Taman Eden, antara manusia dan ular. Setelah keluar dari Taman Eden di dunia, peperangan yang terjadi roh dan jiwa. Roh Tuhan, jiwa itu iblis. Peperangannya sama, cuman lokasinya yang berbeda. Itu kan yang terjadi. Makanya peperangan itu terus nggak pernah bisa stop sampai kita mati kan. Stop. Ya, nah itu yang terjadi. Jadi kembali iblis masuknya dari mana? Celahnya jiwa. Makanya keinginan hati saudara nggak boleh turuti, nggak ada selesai. Jiwa itu tidak pernah mengucap syukur, ulang terus. Tapi kalau roh di dalam kekurangan dia bisa mengucap syukur. Hari ini saya nggak tahu ekonomi saudara, rumah tangga saudara, saya nggak tahu.
Saudara ngeluh sama Tuhan kurang, apa saudara mengucap syukur sama Tuhan? Saudara bisa jawab sendiri. Saya cuma jabarkan, nanti saudara bisa berpikir sendiri. Saya kalau jalan, saya mengucap syukur loh, saudara. Kenapa Pak Just kalau jalan mengucap syukur? 2010 pembuluh darah saya di kepala pecah. 1 senti lagi batang otak. 1,5 mili lagi batang otak. Kalau batang otak, saya pasti mati. Ya. Paling sampai jam berapa nih? Enggak, saya kalau udah ngomong suka ngomong stop. Dia adalah Saudara ngantuk nggak? Enggak ya. Terusin ya. Oke. Saya masuk rumah sakit 16 Oktober. 26 Oktober saya keluar rumah sakit. Saya nggak bisa jalan, masih balik kursi roda. Nah, dengar lagi ya. 16 Oktober masuk, 26 keluar dari rumah sakit. Saya lupa harinya, tapi hari Minggu pertama di bulan November saya udah 40 hari. Saya kalau nyetir mobil, naik tangga. Kenapa bisa begitu? Kan gitu kan? Kan Tuhan tahu saya melayani Tuhan dan lain sebagainya. Waktu tangan saya di sini kesemutan, ini stroke cirinya begitu, saudara. Ini kesemutan, tapi saya gini-gini, nggak hilang, yang ini tambah kesemutan. Terus habis gitu kesemutannya hilang, ini seperti dikasih karet Baal. Tahu Baal ya? Bukan dewa Baal kan? Kata dokter pada waktu Baal ini udah pecah karena ada darah yang mengalir di sini. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau zaman sekarang stroke nggak usah takut. Stroke zaman sekarang bukan serangan berbahaya. Yang serangan berbahaya kalau serangannya 2 truk, 3 truk itu bahaya. Ya kalau cuma stroke mah nggak apa-apa gitu. Ya ini mah saya bilang sama istri saya, ini mesti ke rumah sakit, dia kan langsung masuk. Itu syok kali ya. Yang kena ini kan, ini lemes. Seluruh tubuh syok loh. Ini juga ikut lemes. Jadi nggak bisa napak gitu. Semuanya dipegang. Nah, sebelum ke rumah sakit, doa dulu. Saya doa, saya nggak minta Tuhan sembuhin. Saya takut kalau cuma datang sama Tuhan sembuhin, aduh nanti saya tambah kecil lagi di mata Tuhan. Saya nggak mau. Karena saya berpikir, kalau saya jadi Tuhan, saya akan tanya, memang kalau saya sembuhkan kamu, saya untungnya apa? Nanti saudara. Nanti ya, saya doanya nanti. Saya doanya gini, Tuhan, saya nggak tahu sebentar lagi saya koma, mati, apa lumpuh, saya nggak tahu. Yang penting saya mau ngomong sama Tuhan nih. Kalau saya udah koma kan saya nggak bisa ngomong. Sebelum itu terjadi, saya nggak tahu, saya mau ngomong sama Tuhan. Yang penting Tuhan perlu tahu, masih banyak dalam hidup saya yang saya mau lakukan buat Tuhan. Kalau saya minta sembuh, itu jiwa saya. Tapi kalau saya cerita, masih banyak yang saya melakukan buat Tuhan, itu roh saya. Jadi saya nggak mau doa pakai jiwa, saya mau doa pakai roh. Sebetulnya tujuannya kan sama, supaya sembuh. Karena kenapa? Kalau mati, kan saya nggak bisa melayani lagi, kan Tuhan yang rugi. Kan gitu sekarang. Kurang lebih begitu gambarannya sekarang. Ngerti maksudnya ya? Kurang lebih begitu. Jadi saya bicara, terus saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, dokter bilang, Pak, Bapak mesti bersyukur loh. Bapak ini 1,5 mili lagi kena batang otak, talamus. Terus gimana dok? Ya udah nggak apa-apa. Terus ini pendarahan, biarin aja, nanti juga kering kata dia. Terus Bapak kalau mau pulang, pulang aja. Saya pikir, udahlah, darah saya tinggi waktu itu 190, 160. Itu yang bikin pecah. Kemudian dok di rumahnya itu saya udah kasih obat, katanya nanti juga turun. Nanti dah kalau di sini udah turun baru saya pulang. Jadi saya di rumah sakit gitu. Saya pulang 26 Oktober 10 hari masih belum bisa jalan. Wah, saya nggak punya asuransi loh, saudara. Dulu BPJS belum ada, nggak punya asuransi loh. Istri saya kesian.
Tiap hari ke bagian keuangan tanya tagihan udah berapa gitu. Asuransi nggak punya. Saya deposito nggak punya. Saya rekening bank, account nggak punya. ATM nggak punya. Tapi istri punya gitu saudara. Ya kan gitu saudara. Ya. Jadi mau bikin apa? Susah. Tidak pengaruh Tuhan baik. Akhirnya saya pulang, dokter-dokter pada tahu saya hamba Tuhan, jadi nggak mau dibayar. Terus banyak yang datang kasih uang, kasih dana, akhirnya bisa kebayar, dan saya pulang masih bawa duit berapa puluh juta tahu saudara. Jadi kalau saudara mau dapat uang puluhan juta, stop dulu gitu saudara. Ya nanti dengan iman. itu yang terjadi gitu, kurang lebih gitu. Ya, jadi saya coba doa, saya mau bicara Tuhan sembuhin saya. Ngapain gitu? Saya minta Tuhan sembuhin saya, kalau Tuhan bilang enggak, mau apa? Selesai kok. Lebih baik saya bilang, masih banyak yang saya melakukan buat Tuhan, biar Tuhan yang mikir deh sembuhin apa enggak. Ngerti saudara maksudnya ya? Bukan, jangan dianggap dari segi negatif, ambil positifnya. Doanya gitu saudara. Perkara rohani, apa yang masih bisa saya lakukan buat Tuhan? Tuhan mau utus saya jadi berkat kemana? Saya udah bilang sama istri saya, bener. Waktu habis pandemi bilang, aduh, pengen kapan-kapan ngisi doa puasa. Saya bilang gitu. Ya udah itu aja. Mbak Alek telepon. Ya. Jadi baru sekarang. Tahu begitu mah dari dulu aja, kalau saya tahu Papa boleh minum. Gitu sekarang. Ya. Nah, jadi balik lagi kan iblis masuknya ke jiwa. Jiwa itu celah. Ya, oh jiwa itu pikiran, perasaan. Saya tadi cerita di mobil, bagaimana kita bisa mengatur jiwa kita. Kita masuk dalam satu hadirat Tuhan, kita bisa masuk, kita bisa pisahkan antara jiwa dan roh. Itu semuanya kan jadi satu. Kita harus bisa pisahkan. Dari jiwa kita terawang lagi bagaimana perasaan atau pikiran bisa dilepaskan. Nanti saudara bisa kendalikan jiwa saudara. Step pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi persoalan jiwa bisa diatasi dengan jiwa tadi di karaoke. Saudara kalau lagi jalan di toko ada sale 50%, ingin beli langsung. Itu jiwa tuh, bukan jiwa. Aduh, ingin beli. Nah, itu pikiran sama perasaan kalau saudara udah bisa pecah, itu kelihatan. Perasaan bilang, saya mau beli. Pikiran bilang, jangan beli. Untuk apa? Kan di rumah udah ada. Pikir dulu deh, baru beli. Perasaan bilang, enggak. Beli kata pikiran yang dibutuhkan. Perasaan bilang, enggak, beli dulu, nanti juga butuh. Gitu. Itu kan terjadi pertumbuhan. Kalau saudara bisa kenali, belajar psikologi kejiwaan, keinginan jiwa itu kasih waktu deh. Jiwa itu kenapa orang namanya emosi, tiba-tiba meredah. Jiwa itu begitu, tiba-tiba naik. Kalau pikiran naiknya perlahan, kan dia mesti mikir kan, jadi dia naiknya pelan. Kalau jiwa itu cepat. Jadi begitu lihat sel dia naik, mau beli, kasih waktu 20 menit, nanti pikiran naik. Setelah naik, pikiran bisa menetralkan jiwa. Untuk apa beli? Untuk coba pikir. Nanti saudara di suara hati bisa tahu deh kalau udah pakai kasih. Batasnya 20 menit. Kalau udah 20 menit, pikiran mulai naik, dia bekerja, jiwanya tenang karena ada yang kendali. Saya sama istri saya ke Bali, di Legian tuh yang banyak jualan tuh. Istri saya mau beli barang, buat apa deh? Jangan, aduh bagus nih. Saya ingat kan 20 menit kan. Ya udah yuk kita lihat-lihat dulu, jalan deh ke ujung. Jalan deh ke ujung. Sampai 20 menit. Udah 20 menit saya tanya, jadi beli nggak? Enggak deh. Wah, konsep saya berhasil dong. Saya tanya kenapa nggak mau, balik lagi udah jauh. Ya. Jadi kembali itu ya. Tadi saya makanya mau ajarin kenali diri kita sendiri. Kita tahu siapa aja yang berperan, terus kita yang ngatur. Apa pemain-pemain dalam diri kita tuh, kita bisa kendalikan. Nah, lanjut dari
jiwa. Jiwa itu bicara salah satunya perasaan. Masa lalu, masa kita hidup sekarang tidak pernah lepas dari masa lalu. Salah satu, masa lalu punya kepahitan. Masa lalu punya luka batin. Saya mau katakan, setiap manusia pasti punya luka batin. Cuman saudara nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena luka batin itu adanya di alam bawah sadar. Berarti kan saudara nggak sadar, pasti saudara nggak tahu. Tapi dia bekerjanya dari situ. Begitu luka batin, hati yang luka, itulah iblis masuk ke jiwa. Maka itu yang bikin karakter kita jadi nggak benar. Setiap kita mau berubah jadi baik, kenapa ketarik lagi ke belakang? Karena luka batinnya nggak sembuh. Saudara kalau ada papan, saudara pantek pakai paku, itu kepahitan. Kan kepahitan kan adanya di alam sadar. Kalau saudara ditipu orang punya kepahitan kan ada begitu. Karena saudara sadar saya ditipu. Tapi berkali-kali ditipu, kepahitannya berkali-kali berubah jadi luka batin. Saya papan, saudara pantek satu kali, kepahitan. Pantek lagi, tambah dalam kan? Pantek lagi, tambah dalam. Satu saat saudara tahu salah, saudara cabut kan pakunya, kepahitannya lepas, lubangnya kan ada. Itu luka batin. Itu yang sulit disembuhkan. Kepahitan kita bisa tahu, tapi kalau luka batin kita nggak tahu. Berarti selama ini yang kita tuntaskan sebatas kepahitan. Kita pikir akar kepahitan dan luka batin adalah sama. Enggak, kepahitan itu. Kalau saya ditipu sama seseorang kawan saya, misal, saya kan kepahitan dong. Saya bisnis lagi sama teman, ditipu lagi, saya kepahitan. Ada bisnis lagi, bener nggak dia? Bisnis lagi ditipu, kepahitan. Lama-lama begitu diajakin bisnis, mau ngapain bisnis? Enggak deh, udah kepahitan, udah lupa batin. Itu yang terjadi. Hari ini saya mau ajak kita semua ngecek, kita punya luka batin nggak? Kalau kita punya luka batin, berarti iblis masih bersemayam dalam diri kita. Dia ngumpet dalam luka batin yang kita nggak sadar. Selama ini kita berasa rohani kita hebat, padahal rohani kita bukan spiritual, cuma agama. Makanya kita nggak bisa koreksi. Justru kita mesti rubah spiritual supaya kita bisa koreksi. Dia ngumpet di situ. Itu yang perlu kita cek ya. Lanjut. Contoh, kenapa seseorang bisa memiliki luka batin? Saya kasih sebuah kisah. Ada seorang keluarga, suami istri punya anak wanita 3. Kemudian mau lagi punya anak pria. Singkat cerita istrinya hamil. Ternyata setelah di USG, wanita. Akhirnya mereka putuskan, buat apa nambah anak kalau perempuan lagi? Kan kita maunya laki. Gimana, apa kita nggak nguburin aja? Punya anak 4, saudara, itu biaya hidupnya besar. Kalau saudara mau tekan biaya hidup anak, gampang kok. Yang penting tulus dan ikhlas. Pasrahkan anak saudara tinggal sama mertua, pasti bebannya hilang gitu. Ya, kalau beban hidup tinggi, stroke. Ya, ciri stroke tuh stroke pengeluaran lebih besar dari stroke gaji. Nah, itu bakal stroke deh kalau begitu. Kemudian bayi yang udah 3 bulan, tanya dokter deh, udah mulai bisa merasakan. Dia merasakan dirinya tertolak dalam kandungan. Orang tua saya nih nggak suka sama saya. Buktinya saya mau digugurkan. Alam bawah sadar dari janin tersebut terluka. Itu luka batin. Makanya kalau kita hamil, mau laki, mau perempuan, mengucap syukur. Janinnya sukacita, pasti sehat dia. Karena dia hidup dalam sukacita. Ya. Nah, kalau orang tuanya stres hamil, pasti masalah dengan janin. Macam-macam deh kasusnya. Pasti kenapa? Karena ada yang dia rasakan nggak sukacita di sini. Karena dia udah bisa merasakan apa yang orang tuanya
lakukan. Mau sehat, sukacita, mengucap syukur aja. Gitu. Dia bisa merasakan. Makanya dulu zaman kaset, saya suka beli kaset di toko di Jalan Sabang. Itu ada kaset Beethoven, volumenya sampai 11 atau berapa. Saya tanya, kan lagunya mirip kan, lagu Beethoven kan hampir sama. Beda Pak, kenapa? Ini ketahuannya begini. Volume 1 kalau ditempelkan di perut ibu hamil 3 bulan ke atas, itu akan membentuk otak bagian mana berkembangnya bagus. Saya nggak tahu getaran ada musiknya kan. Ya, musik kan begitu sudah. Masuk ke saraf-saraf, musik-musik metal itu kalau masuk ke saraf itu yang keluar apa? Ingin bunuh diri. Tadi pagi saya baca lagi ada heroin jenis baru itu kalau orang makan halusinasinya ingin bunuh diri atau membunuh orang gitu sekarang. Ya kemasannya dibikin gambarnya kayak kartun begitu, jadi nggak curiga ya. Nah, jadi ditaruh di sini pertumbuhan janin otak yang bagian, volume 2 yang bagian, 3 yang bagian. Jadi memang terbentuk. Makanya orang-orang sekarang ibu hamil yang Kristen kan suka dengarkan lagu-lagu rohani di perutnya supaya dia merasakan. Itu kan penyembahan itu kan hadirat Tuhan hadir. Jadi dari kecil walaupun dia belum lahir dia udah merasakan getaran-getaran penyembahan. Ditumpangin tangan. Tumpang tangan juga caranya jangan salah. Tumpang tangan bayi 3 bulan sampai 9 bulan beda. Kalau 3 bulan tumpang tangan sini, kalau 9 bulan di sini. Kan perutnya gede gitu. Ya. Gak apa-apa, karena udah pada ngantuk saya lihat. Tato itu punya tradisi okultisme. Dulu salah satu sekte yang mau mengundang hadirat setan, caranya gimana? Badannya mesti ditato. Teman saya punya tato 10 lagi pelepasan 10. Jadi kalau ditato setan gak usah diundang, dia datang sendiri. Karena dia tahu kan, tato itu karena dia mengenang. Apalagi orang hamil paling nggak boleh tato. Kawan saya hamil 1 bulan buat kenang-kenangan di perutnya dia tato gambar cecek. Begitu 9 bulan berubah jadi komodo, kan perutnya malah gitu. Ya. Ketawanya telat Safina. Saya cari ini istri saya. Itu si Vina dong teleponnya ketemu di sini. Dina. Nah lanjut ya. Jadi setelah bayi itu lahir, alam bawah sadarnya kita hidup tuh dipengaruhi alam bawah sadar. Karena dalam kehidupan manusia diatur alam bawah sadar 80%. Berarti semua yang kita lakukan, semua karakter sifat itu dari alam bawah sadar. Dia alam bawah sadar masuk ke alam sadar bermanifestasi. Itu yang terjadi dari sifat emosional kita dan lain sebagainya. Jadi begitu bayi itu lahir, alam bawah sadarnya mempengaruhi alam sadar, dikasih tahu, kamu kan dalam kandungan tertolak. Jangan sampai kamu lahir ke dunia tertolak lagi. Jadi si bayi ini tidak mau tertolak lagi, karena pengaruh alam bawah sadar yang mengingetin dia. Alam sadarnya bermanifestasi. Oh, papa mama saya kan mau punya anak laki-laki. Saya kan perempuan, makanya mau dibunuh. Supaya saya nggak dibunuh gimana? Dia jadi seorang wanita yang kelakuannya seperti pria. Maka ada tomboy. Kalau pria sebaliknya ya kelakuannya. Kenapa bisa ada begitu? Salah satu lupa batin. Bahaya. Dia mungkin dia kelakuannya seperti pria, panjat tebing gitu kan, narik beca. Ya. Kalau pria sebaliknya. Setelah anak itu besar, lagi ya, wanita sifatnya ke laki-lakian. Dia kan perlu bercumbu dong.
berarti dia perlu wanita yang sifatnya kewanita-wanitaan. Terjadilah LGBT. Wah, itu parah semua loh, saudara tarikan. Kemana-mana Pak. Nanya. Ada orang yang sampai malas menikah. Karena kenapa? Orang tuanya galak. Bahwa pasangan ini salah, bahwa pasangan ini salah. Dia nggak tanpa sadar dia kepahitan. Waktu dia kepahitan, tapi kan dia nggak berani dong sama orang tuanya. Dia akan memaafkan. Tapi mungkin dia nggak sadar, batinnya luka. Sehingga dia nggak mau lagi, akhirnya dia pikir, udah saya habiskan waktu saya dengan kesibukan kerja aja deh. Itu kan sebetulnya buat menutupi ini. Makanya dia lakukan ini. Kenapa ini? Luka batin. Jadi efeknya, dampaknya dalam kehidupan manusia begitu besar. Jadi bahaya. Ya, karena kenapa? Transfer karakter. Jadi kalau bapaknya merokok, anaknya merokok. Jadi kalau bapaknya masih merokok, jangan pernah larang anaknya berhenti. Karena kan bapaknya masih merokok. Kenapa Pak nggak boleh merokok? Nanti cepat mati. Cepat mati kenapa? Tahu nggak? Kata bapaknya. Orang yang merokok umurnya berkurang 5 menit. Tapi ada pengetahuan orang yang tertawa umurnya bertambah 10 menit. Jadi merokoklah sambil tertawa. Masih untung 5 menit itu. Ya, jadi gitu. Ya, seorang anak pakai anting di sini pakai piercing 1. Sekolah gurunya marah-marah. Kamu sekolah apa pesta? Sekolah. Kenapa sekolah pakai piercing di sini? Copot. Iya bu. Nggak dicopot. Besok masih pakai. Akhirnya gurunya panggil mamanya. Ibu kamu panggil deh. Saya udah susah ngomong sama kamu. Saya mau ngomong sama kamu aja. Datang ibunya. Ada apa bu guru panggil saya? Mamanya gurunya baru sadar. Ternyata mamanya 3 di sini. Ya, jadi semua yang dari orang tua, dari yang nyata alam sadar pasti ikut, alam bawah sadar pasti ikut. Yang parah alam bawah sadar, kita ikutin kita nggak sadar. Yang kita selesaikan sampai hari ini yang sadar. Kan kalau di TV saya udah maafkan, tapi perkara jalan terus kan gitu kan. Kenapa perkara jalan terus padahal kan udah memaafkan. Memaafkan itu kan kulit luar, pencitraan manusia. Harus memaafkan. Kalau dia mau stop, dia harus mengampuni. Yang dilakukan kan cuma memaafkan. Itu kan kulit luar. Kalau mengampuni sampai ke dalam. Kita ini kan cuma bermain di kulit luar. Makanya kekristenan kita kulit luar. Ke gereja, Natal-Natalan, cuma agama. Belum sampai ke spiritual. Kalau saudara jadi orang Kristen ritual, berarti saudara punya luka batin tuh, jangan-jangan. Kenapa nggak bisa tembus ke dalam? Hati-hati, berarti kekristenan kita sia-sia. Berarti kita doa-doa terus, apa hasilnya nantinya? Sayang gitu, buang waktu. Ya bertobat ya nanti deh, masih ada hari esok. Ya sampai kapan? Saudara, secepat saudara bertobat, secepat hidup saudara dipulihkan, secepat saudara bisa terima berkat Tuhan. Kalau saudara di bertobatnya nanti udah tua, diberkati tua, saudara mau jalan-jalan yang udah encok kok, nggak bisa, mesti cepet. Makanya kalau reuni anak-anak teman sekolah umur 40 tahun kan kalau ketemu anaknya berapa? Kalau 50 tahun ketemu lagi cucunya berapa? 60 tahun ketemu lagi asam uratnya berapa? 70 tahun ketemu yang udah mati siapa? 80 tahun ketemu yang masih hidup siapa? 90 tahun ketemu kamu siapa ya? Gitu, saudara. Nah kalau udah begitu udah diberkati mau pakai apa berkatnya saudara? Jalan-jalan juga nyasar nggak bisa pulang gitu, saudara. Ya mesti cepat ambil keputusan. Hari ini saya mau ajak kita semua telaah gitu keberadaan kita yang di alam bawah sadar tadi itu saudara. Ya jadi banyak lah LGBT. Ada yang mau nikah keburu udah tua, apalagi perempuan jangan. Perempuan kalau menikah jangan keburu tua. Wanita itu ya kalau umurnya belasan, itu ibaratnya olahraga sepak bola basket. Kalau belasan diperebutkan 22 orang pria.
Kemudian belasan sampai 20 itu diperebutkan 22 orang pria. 30 sampai 40 seperti bola basket, diperebutkan 10 orang pria. 50 ke atas bola golf mau dilempar jauh-jauh gitu. Ya. Nah, jadi kembali itu masalahnya lu. Belanda bilang domsa. Ada istri mau dipuji sama suaminya. Suaminya pulang dia rias muka, begitu pulang dia tanya, "Pak, lihat mama Pak, lihat rambut mama kayak umur berapa Pak? Mama kayak umur berapa kalau lihat rambutnya?" 18. Kalau badannya 20. Wah, bodinya 22. Kalau keseluruhan jumlahin aja 60 gitu saudara ya. Aduh. Jadi balik lagi. Jadi luka batin itu bisa sampai seperti begitu. Bahaya sampai LGBT dan lain sebagainya. Ada anak waktu kecil, orang tuanya itu galak. Orang tuanya sering marah-marah. Itu anak kepahitan. Orang tuanya marah, tapi dia nggak berani lawan. Dia tahu dia pahit, alam sadar, tapi karena sadar dia nggak berani lawan. Itu kan bapaknya. Dia nggak berani. Tapi begitu berjalan terus, kepahitannya berubah jadi luka batin. Bapaknya galak, bapaknya marah-marah terus, itu yang terjadi, dia punya luka batin. Anak itu didoktrin kepahitan kalau orang tuanya galak, sering diomelin gini saudara. Orang punya anak gampang, ngurus anak yang susah. Kalau orang mau punya anak, makanya mama papanya kepahitannya luka batinnya mesti beres dulu. Kalau dia nggak beres, itu dipraktekkan dalam hidup, anaknya kena. Ini mesti dibereskan dulu. Jadi perkawinan tuh nggak semudah itu. Apalagi untuk satu. Kalau mau masuk perkawinan, nomor satu ego kita mesti buang dulu. Kenapa sering berantem? Yang sini bawa ego, yang sini bawa ego, dia berantem. Akhirnya rumah tangga bukan taman Eden, jadi taman Eden. Gitu saudara. Ini mesti dibuang gitu. Baru bisa masuk. Punya anak di dalam sininya mesti diberesin dulu. Karena kita mendidik anak, begitu kita mendidiknya nggak benar, kepahitan, trauma, luka batin, gedenya nanti hancur-hancuran. Itu yang terjadi. Jadi bapaknya galak, anak diomelin sampai ke luka batin. Kan seorang anak ikut ibunya kalau sampai SMP aja ikut ayahnya kan 15 tahun. Berarti 15 tahun didoktrin terus kan. Dengan kemarahan bapaknya, kegalakan bapaknya, dia cuma terima-terima aja. Paku dipantek lagi. Lubangnya kan nempel dalam. Pakunya sih dicabut keluar, itu lubangnya dalam loh. Itu susah beresinnya. Dia cuma iya, tapi dia lupa banget. Oke? Dia tertekan oleh sifat bapaknya. Satu saat kalau dia sudah besar, dia keluar dari rumah atau orang tuanya meninggal, tekanannya kan nggak ada. Yang terjadi sifat karakter bapaknya muncul dalam diri. Karena selama ini tertekan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang menekan nggak ada, maka dia jadi figur seperti bapak. Nanti yang selanjutnya punya anak, itu lagi yang diterapkan. Itu turun terus semua. Makanya dibilang untuk turunannya dari segi itu, kali ini yang saya sampaikan. Dari segi asalnya dari yang namanya luka batin. Itu akan turun. Makanya kalau punya anak, siapa dia? Orang tua punya otoritas terhadap anaknya. Karena kan dia orang tuanya. Guru punya otoritas terhadap muridnya. Suami, imam punya otoritas terhadap istrinya. Majikan punya otoritas terhadap bawahan. Kalau saudara mau punya anak, pakai otoritas saudara. Anak mau keluar rumah tutup bungkus, supaya dia nggak kena otoritas-otoritas yang dari luar. Saudara sebagai orang tua kuat otoritasnya. Makanya kan nggak mudah, nggak bisa anak pergi sekolah, bapaknya mesti tidur. Doain dulu tutup bungkus.
Sebagai orang tua punya otoritas supaya nggak ada yang lain yang jelas yang bisa mengganggu dia. Makanya saya bilang punya anak gampang, ngurusnya yang susah. Ada hal-hal seperti itu di dalam kaitan alam metafisik. Kita ini kan selama ini hanya bicara alam fisik. Hari ini kalau saya bicara alam fisik, saudara pasti sudah dengar. Makanya saya masuk di dalam alam metafisik gitu. Bagaimana pekerjaan yang jahat yang bisa mencelakakan kita pribadi dan keluarga. Salah satunya dia muncul jadi figur seperti ayahnya. Dia jadi jahat. Ya sedikit lagi sebentar. Dalam ilmu pengobatan, salah satu ilmu pengobatan diajarkan begini. Dalam hidup manusia, manusia punya 7 sumber energi. Saya nggak jelaskan di mana-mana gitu ya. Sumber energi itu membawahi beberapa organ tubuh, sehingga organ tubuh manusia dipengaruhi sama 7 sumber energi tadi. Itu yang terjadi. Kemudian kalau kita dapat tekanan dari yang punya otoritas dalam hal ini orang tua kita menjadi luka batin, apa yang kita terima? Misalnya kita jadi orang yang sedih, murung, diam, atau kita jadi orang yang galak seperti bapak kita. Ya, kalau sedih dia akan menyentuh salah satu sumber energi tadi. Kalau kita ketakutan menyentuh sumber energi yang lain. Sehingga sumber energi ini membawahi organ tubuh, yang ini membawahi organ tubuh. Dampaknya organ tubuh kita terserangsang. Semuanya dari mana? Dari sini. Kalau stres, asam lambung naik, sakit mah, psikosomatis. Nah, proses dari luka batin pada saat dia bentuknya apa, masuk ke sumber energi yang mana, organ tubuhnya. Kalau seorang ayah mempunyai satu jenis luka batin yang dia transferkan ke anaknya, galak. Kalau mamanya juga punya luka batin emosional, waktu ini nikah anaknya bisa punya 2, emosi dan apa tadi itu, yang galak tadi. Berarti anaknya 2. Anak jadi korban, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak bisa dilahirkan. Makanya ini mesti beres. Dan yang terjadi kadang-kadang ini kan yang strukturnya vertikal. Kadang-kadang luka batin istrinya emosional, sering marah-marah. Bapaknya juga bisa transfer emosional. Rumah tangga itu bayangkan seperti apa. Itulah pekerjaan iblis. Tuhan multiplikasi berkat melalui keluarga. Iblis menghalangi berkat Tuhan melalui multiplikasi keluarga. Tuhan melalui Roh Kudus, iblis melalui luka batin. Ngeri. Banyak saya bicara, banyak. Kemarin saya habis khotbah, ada jemaat juga yang tanya sama saya, anaknya tiba-tiba bisa kejam-kejam. Terus saya urai, dalam kasus luka batin kami, inner healing ini, iya Pak benar katanya. Saya nggak cerita nanti kebanyakan gitu ya sebenarnya. Tapi hampir semua kita punya luka batin. Saya juga pernah mengalami luka batin. Saya juga pernah mengalami kepahitan. Pernah. Yang saya anggap juga tadinya nggak mungkin lah. Tapi saya nggak tahu. Tapi saya tanya Tuhan. Tuhan kenapa ya saya begini? Nggak tahu punya luka batin. Luka batinnya apa? Tuhan masih tahu ini luka batin. Oh saya tahu. Oh saya mau Tuhan cabut, hilangkan pakunya, saya cabut, kepahitannya kan tinggal bolongnya. Bolongnya ya Tuhan beresin, ganti yang baru. Selesai. Semua yang saya pernah alami kepahitan luka batin itu dari saya doa sampai selesai cuma 2 jam. Begitu Tuhan bicara ini. Cuma bedanya, jadi saya mesti bagaimana Tuhan? Tuhan bilang kamu harus ini. Saya bilang iya mau Tuhan. Kamu harus ini. Kalau kau mau, udah turutin aja maunya Tuhan. Selesai sama Tuhan. Saya mau loh. Saudara lagi doa puasa nih, malam ada saat teduh doa, tanya sama Tuhan luka batinnya.
Kenapa saya hidupnya begini? Ambil saat teduh, tanya Tuhan. Saya percaya deh, pasti Tuhan jawab. Terus udah Tuhan jawab, ini luka batinnya, saya harus gimana Tuhan? Udah jangan ngurusin apa yang jiwa-jiwa, beresin aja diri sendiri dulu. Supaya hidup kita, roh kita jadi kuat, supaya kita bisa hidup dipimpin roh. Kalau hidup kita sudah dipimpin roh, kita nggak cari berkat, berkat yang cari kita, saudara. Tanya Tuhan, kesempatan masih ada berapa 2 malam lagi? Dia menyentuh sumber energi ini, dampaknya kepada organ tubuh. Sering waktu kita menderita penyakit, kita makan obat sembuh. Oh sakit lagi, bukan soal imannya dong sembuh, bukan. Masalahnya luka batinnya belum sembuh. Dia nyentuh sumber energi lagi, ya kena lagi dong tubuhnya. Kasih obat sembuh, ini ada masuk lagi, kena lagi, nggak pernah bisa beres. Ada yang katanya pengobatannya pakai meditasi. Kita ambil saat teduh, kita renungkan sejenak. Nanti menurut ajaran itu bisa kelihatan mulai kita buang. Ini buang, yang bawah naik, buang, yang bawah naik. Bisa tuntas enggak? Ada bagian dari tubuh kita yang senang dengan luka batin gitu. Sehingga waktu mau disembuhkan, tubuhnya nggak mau, dia udah enak dengan luka batin. Contoh, orang suka menganiaya orang kan nikmat. Itu kan karena luka batin. Waktu itu mau disembuhkan, tubuhnya nolak. Karena dia senang kalau menganiaya orang, tubuhnya bisa nolak. Jadi kalau saudara meditasi, keluar beresin itu ya nggak bisa, karena ada bagian dari tubuh kita yang nolak, yang menolak. Ini seperti itu. Jadi yang bisa bikin beres siapa? Tuhan. Saudara kan kesini cari Tuhan. Kalau dia ketemu Tuhan ngapain? Kalau buat saya beresin luka batin. Pasti semua orang. Masa kecil siapa yang pernah tahu? Waktu dalam kandungan alam bawah sadar nggak pernah tahu. Kalau Tuhan nggak bukakan, kita nggak bakal tahu. Hari ini minta Tuhan singkapkan buat setiap saudara yang ada di sini. Kesempatan lagi doa puasa. Saudara lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Ketemu Tuhan, minta Tuhan singkapkan, bereskan. Kalau ini nggak beres, turun ke bawahnya nggak beres, nggak pernah selesai. Terakhir, mana gambar tadi kasih lihat. Ini anggap kita punya papa, mama, kesini punya lagi papa, mama, kesini punya lagi, kesini punya lagi. Kalau dari sini masing-masing punya luka batin, turun ke sini jadi berapa? Turun ke sini berapa? Ke sini jadi berapa? Saudara yang tanggung semua loh dari sini. Saudara punya anak. Kalau saudara nggak bereskan, pasti turun ke anak. Makanya saudara mesti bereskan. Ini mesti beres. Tadi yang saya bilang ya sebelum pernikahan, ini beres supaya ini beres. Kalau ini nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres. Ini nggak beres punya pasangan hidup. Ini juga mungkin punya struktur begini. Warisan luka batin. Punya anak, luka batinnya jadi berapa? Ini nikah, punya anak, luka batinnya turun terus. Ini adiknya nikah, punya luka batin, hubungan dengan ipar. Pasti nggak benar. Hubungan dengan keponakan nggak benar. Saudara mau anak saudara itu. Jadi mau nggak mau hari ini tanya Tuhan, luka batinnya apa, minta diselesaikan supaya aliran transfernya stop. Itu yang saya bilang nggak bisa kutub turunannya diputuskan karena DNA-nya kan sama. Itu kan nggak bisa. Hari ini supaya Tuhan yang stop. DNA-nya benar, luka batinnya yang diputuskan. DNA-nya nggak bisa putus, luka batinnya yang bisa diputuskan. Harusnya seperti itu. Kalau enggak, turun terus. Anak mengerti apa, jadi korban semua. Ya, saya kasih gambaran supaya saudara mengenali diri sendiri.